Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abiyah Zahratul Ula Nafisah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang spanning tree protocol. Untuk topologinya, di sini ada switch 1 dan switch 2 yang terhubung dengan FA01 di masing-masingnya. Lalu, switch 1 terhubung pada PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 terhubung pada PCB dengan IP 172.168.1.2. Misal ada contoh kasus, misal kabel FA1 itu terputus, otomatis PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan switch 2. Lalu, kita menambahkan kabel cadangan di sini dan terhubung pada FA02. Jadi, otomatis FA01 ini mati dan bisa menggunakan kabel FA02 agar PCA dan PCB dapat berkomunikasi. Bagaimana kalau misalkan FA01 masih menyala? Nantinya akan terjadi yang namanya looping. Looping adalah kondisi di mana paket data berputar-putar tanpa henti di antara beberapa jaringan, misalkan di switch. Nah, karena tidak ada jalur yang diputus, agar tidak terjadi looping, kita membutuhkan STP yang akan mendeteksi loop dan memblok salah satu jalur agar hanya ada satu jalur yang aktif. Kita akan membuat topologi STP dengan 3 switch. Kita tambahkan dulu switch di sini. Gue lupa nih. Nah, kita tambahkan switch. Lalu tambahkan lagi. Kita ganti ini switch 2. Terus ini kita ganti jadi switch 1. Terus tambahkan lagi. Nah, di sini. Oke, lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch 1 ke switch 2, lalu dari switch 2 ke switch 3, kemudian dari switch 3 ke switch 4. Oke, kita ke option preference, lalu showing lights-nya kita unchain. Untuk menentukan blocking port dalam spanning tree protocol, langkah pertama adalah menentukan root bridge, yaitu switch pusat dalam topologi jaringan. Switch yang terpilih sebagai root bridge adalah yang memiliki bridge ID terkecil. Biasanya dilihat dari priority terkecil atau MAC address paling kecil. Root bridge tidak memiliki root port karena dialah titik acuannya. Yang kedua, menentukan non-root bridge. Switch lain yang bukan root bridge disebut non-root bridge atau yang bisa disebut NRB. Setiap switch non-root akan menghitung jalur terbaik menuju root bridge menggunakan perhitungan path cost. Yang ketiga, menentukan root port. Jadi, di setiap switch non-root, port yang memiliki jalur tercepat dan cost terkecil menuju root bridge akan dipilih sebagai root port. Hanya satu root port yang boleh ada di setiap switch non-root. Port ini menjadi jalur utama komunikasi menuju root bridge dan tidak akan diblokir. Selanjutnya, di setiap segmen jaringan, yaitu setiap koneksi antara dua switch, STP akan memilih satu port terbaik sebagai designated port. Port ini adalah yang memiliki jalur paling cepat ke root bridge dalam segmen itu. Jika dua switch saling terhubung, yang memiliki path cost lebih rendah akan menang. Kalau cost-nya sama, maka akan dilihat dari bridge ID dan port ID. Terakhir, port yang tidak terpilih sebagai root port maupun designated port. Artinya, port ini tidak diperlukan dalam jalur aktif dan bisa menyebabkan loop, maka akan masuk status blocking. Dan port inilah yang dinonaktifkan sementara oleh STP untuk menjaga kestabilan jaringan. Sekarang kita akan mempraktikkan blocking port-nya. Jadi, STP akan memilih satu switch sebagai pusat atau root bridge dan yang dipilih adalah switch dengan alamat MAC terkecil. Nah, di sini kita mempunyai 3 switch. Kita akan cek satu persatu MAC address-nya.
show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is dan ini adalah MAC address-nya. Kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Kemudian kita cek pada switch 2, yaitu kita cek to show interface VLAN 1. Nah, di sini kita kopikan. Kita tulis di sini. Lalu kita cek pada switch 3. Kita kopikan MAC address-nya. Nah, karena switch 2 memiliki MAC address paling kecil, maka switch 2 adalah root bridge-nya. Kita ketikkan di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari root port di setiap switch. Jadi root port adalah port terbaik menuju root bridge untuk setiap switch. Nah, di switch 1 dia terhubung ke switch 2 melalui port FA01 dengan biaya atau path cost default fast Ethernet yaitu sebesar 19. Jadi FA01 di switch 1 itu adalah root port. Lalu, untuk switch 3, dia juga terhubung langsung ke switch 2 melalui FA01 dengan biaya yang sama yaitu 19. Maka FA01 di switch 3 menjadi root port. Setelah itu, kita akan menentukan designated port untuk tiap segmennya. Port yang berperan mengelola jalur di setiap segmen disebut designated port. Karena switch 2 adalah port bridge, semua portnya otomatis menjadi designated port. Sini juga designated port. Nah, sekarang kita akan fokus ke segmen antara switch 1 dan switch 3. Keduanya mempunyai path cost ke root bridge sebesar 19. Nah, karena sama, kita akan membandingkan MAC address-nya. Untuk switch 1 itu MAC address-nya 0003 dan di switch 3 yaitu 0001. Karena MAC address switch 3 lebih kecil, maka dia menang dan port FA02 di switch 3 menjadi designated port. Di segmen yang sama, karena switch 1 kalah, maka port FA02 di switch 1 akan diblokir oleh STP. Jadi di sini adalah blocking point-nya. Seperti ini ya. Ini kita coba cek dulu, kita lihat ke option, lalu ke preference. Kemudian kita centang show link likes-nya. Nah, di sini benar blocking portnya ada di switch 1 FA02. Dalam spanning tree protocol, istilah cost merujuk pada biaya jalur atau path cost yang digunakan untuk menentukan seberapa efisien sebuah port atau jalur menuju root bridge. Jadi, cost ini bukan biaya dalam artian uang, tetapi lebih ke ukuran jauh dekatnya sebuah jalur berdasarkan kecepatan link atau bandwidth. Jadi semakin tinggi kecepatan link, maka nilai cost-nya semakin kecil dan itu artinya jalur tersebut dianggap lebih cepat dan lebih baik. Sebaliknya, kalau jalurnya lambat atau panjang, maka nilai cost-nya akan besar. Contohnya, link 100 Mbps mempunyai cost 19, sedangkan link 1 Gbps mempunyai cost 4. Nah,
Saat semua switch punya lebih dari satu jalur ke root bridge, STP akan menghitung total cost dari setiap jalur dan lalu memilih jalur dengan nilai cost terkecil sebagai jalur utama, dan itu yang akan menjadikan root port. Jalur lain dengan cost lebih tinggi akan dianggap cadangan, dan jika tidak lolos seleksi designated port, maka akan diblokir. Jadi bisa dibilang bahwa cost adalah dasar perhitungan utama dalam pemilihan jalur dalam STP. Dengan sistem ini, STP bisa memastikan bahwa data lewat jalur yang paling efisien sambil tetap menjaga jaringan bebas dari looping. Kita akan coba cek ke switch 1 dulu. Nah, di sini cost-nya 19, itu artinya 100 Mbps. Lalu kita cek di switch 2. Di switch ini kita coba cek yang switch 3. Di sini cost-nya juga 19. Jadi di sini 100 Mbps. Di sini 100 Mbps. Dan di sini juga 100 Mbps. Per VLAN spanning tree adalah metode spanning tree protokol yang memungkinkan setiap VLAN memiliki instan STP-nya sendiri. Artinya, setiap VLAN dapat memiliki root bridge, jalur aktif, dan port blocking yang berbeda-beda, sehingga pengaturan jaringan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya kita akan belajar STP 2 switch. Kita masukkan dulu switch-nya. Kita ganti namanya. Kita tambahkan lagi 1 di sini. Lalu hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch 1 ke switch 2 dengan FA01, lalu kita hubungkan lagi menggunakan FA02. Lalu kita akan mengkonfigurasikan RAM. Masuk switch 1. Kemudian interface range FA1 sampai 2. Switch port mode terang. Lalu
Kemudian interface range FA01 sampai 2, lalu switch port mode terang. Selesai, lalu kita akan menambahkan PC. Kita hubungkan dari PC ke switch 1, lalu dari PC 2 ke switch 2. Nah, misalkan untuk FA01 itu adalah jalur utamanya dan ingin membuat jalur cadangan, yaitu FA02, agar ketika kabel FA01 putus, itu langsung bisa terganti ke FA02. Di sini dalam STP artinya ada port yang akan diblocking. Dan yang diblok itu adalah FA02 pada switch 1. Dan kita harus mencari root bridge terlebih dahulu dengan melihat bridge ID dan melihat MAC terkecilnya. Ke switch 1, kemudian to show interface WLAN 1. Kita copy lalu kita cek di switch 2. To show interface WLAN 1. Kita copy. Jadi, MAC yang lebih kecil itu berada di switch 2. Jadi di switch 2 ini adalah root bridge-nya. Kita tulis di sini root bridge. Kemudian designated port-nya ada di semua interface root bridge. Jadi di sini dan di switch 1 FA02 itu adalah blocking port. Sekarang kita akan memanipulasi STP2 switch. Misalkan pada switch 2 di port FA01 itu ingin kita blocking. Yang pertama kita harus mencari root bridge-nya dan kita akan memindahkan root bridge-nya ke switch ke 1. Karena root bridge ini pastinya semua port menjadi designated port. Nah, kita ke switch 1. Kemudian spanning tree WLAN 1 maaf di sini ada typo. Nah, di sini ada priority dan juga root. Nah, untuk root itu sama saja seperti kita akan mengganti priority. Kita pilih root.
Kita lihat lagi. Di sini ada primary dan secondary. Dalam hal ini, kita akan mengkonfigurasi primary. Artinya bahwa untuk switch 1 ini akan dijadikan root bridge dan untuk secondary menjadi non-root bridge. Kita tulis lalu kita cek to show spanning. Bisa dilihat di sini priority-nya adalah 24577. Untuk default primary itu adalah 32768 dan sekarang terganti menjadi 24577 karena kita sudah mengkonfigurasi root primary-nya. Dan di sini juga ada this bridge is the root. Artinya switch 1 menjadi root bridge dan port-portnya menjadi designated port. Di sini. Lalu kita akan mencoba mengubah FA01 di switch 2 menjadi blocking port. Kita masuk pada switch kedua. Kemudian kita masuk pada interface FA01. Kemudian speed 10. Nah, di sini blocking portnya telah berpindah ke FA01. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang STP port states. Nah, dalam spanning tree protocol, setiap port pada switch akan melewati beberapa status atau state sebelum benar-benar aktif mengirimkan data. Tujuan dari urutan status ini adalah untuk memberi waktu bagi STP dalam mendeteksi dan mencegah loop sebelum port digunakan secara penuh. Ada 5 port state dalam STP, yaitu blocking, listening, learning, forwarding, dan disable. Port yang baru saja aktif dan masuk ke blocking, artinya port ini belum mengirim atau menerima data, hanya diam sambil menunggu instruksi dari STP. Selanjutnya masuk ke tahap listening, di mana port mulai mendengarkan BPDU atau Bridge Protocol Data Unit untuk memahami topologi jaringan, tapi masih belum belajar alamat MAC-nya. Setelah itu masuk ke learning, yaitu saat port mulai mempelajari alamat-alamat MAC yang lewat, tapi masih belum meneruskan data ke jaringan. Jika semuanya aman, port akan masuk ke forwarding, yaitu status aktif penuh, di mana port bisa mengirim dan menerima data. Sementara itu, jika port secara manual dimatikan, maka statusnya adalah disable. Port test adalah fitur yang bikin port switch langsung aktif tanpa harus nunggu lama. Biasanya, port switch butuh waktu sekitar 30 detik untuk aktif karena harus melewati beberapa tahap dulu, seperti blocking, listening, dan learning. Tapi kalau menggunakan port fast, port langsung masuk ke mode forwarding, jadi bisa langsung dipakai untuk kirim data. Fitur ini cocok banget dipakai di port yang nyambung ke perangkat biasa, kayak komputer, laptop, atau printer. Jadi pas komputer dinyalakan, dia bisa langsung dapat koneksi jaringan tanpa harus nunggu.